Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah putri Fir'aun menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Mari kita mulai renungan pagi kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Allah memiliki rencana lain, ditulis oleh Tim Gustafson. Kisah inspiratif, tidak ada yang tahu berapa usia mereka sebenarnya. Yang satu ditemukan di tangga sebuah gereja lalu, yang seorang lagi hanya tahu bahwa ia dibesarkan oleh para biarawati. Lahir di Polandia semasa Perang Dunia II. Selama hampir 80 tahun baik Halina maupun Kristina tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Lalu, hasil tes DNA mengungkapkan bahwa mereka kakak dan adik. Mereka pun dipertemukan dalam reuni yang penuh sukacita. Tes itu juga mengungkapkan fakta bahwa mereka berdarah Yahudi. Dan hal itu menjelaskan mengapa mereka dibuang. Mereka sudah ditandai untuk dibunuh, hanya karena identitas mereka. Membayangkan seorang ibu yang ketakutan harus meninggalkan anak-anaknya yang terancam bahaya di tempat mereka mungkin bisa diselamatkan mengingatkan kita pada kisah Musa. Sebagai bayi laki-laki Ibrani, Musa terancam akan dihabisi. Lihat Keluaran 1 ayat 22. Namun, dengan cerdik ibunya menempatkan Musa di sungai Nil, sehingga Musa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Allah memiliki rencana yang tak terbayangkan oleh sang ibu, yaitu untuk menyelamatkan umatnya melalui Musa. Kisah Musa mengarahkan kita pada kisah Yesus. Sebagaimana Fir'aun berusaha membunuh seluruh bayi laki-laki Ibrani, demikian pula Herodes memerintahkan pembantaian seluruh bayi laki-laki di Betlehem. Lihat Matius 2 ayat 13-16. Di balik semua kebencian tersebut, terutama terhadap anak-anak adalah musuh kita, si iblis. Allah tidak terkejut dengan kekerasan sekeji itu. Dia telah memiliki rencana untuk Musa, dan Dia telah memiliki rencana untuk Anda dan saya. Kemudian, melalui putranya, Yesus, Dia telah mengungkapkan rencana terbesarnya untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka yang pernah menjadi musuh-musuhnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda melihat rencana Allah berlangsung dalam hidup Anda? Dengan cara apa Dia telah menyelamatkan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kebaikan putri Fir'aun, Keluaran 2 ayat 6, setara dengan belas kasihan para bidan Ibrani yang dikisahkan dalam pasal sebelumnya. Fir'aun telah memerintahkan Sifra dan Pua untuk membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan para perempuan Ibrani. Apakah hanya ada 2 bidan? Kita tidak tahu. Tetapi nama kedua bidan itu disebutkan karena keberanian hati mereka. Sifra dan Pua takut akan Allah, sehingga mereka menolak melakukan perintah jahat Fir'aun. Ketika ditanyai Fir'aun, mereka berbohong tentang hal itu. Allah memberkati mereka, karena mereka lebih takut kepadanya daripada kepada Fir'aun. Dan karena tindakan mereka membela hidup kaum yang lemah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.